Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel by Rizky Stanto. Dan pada video kali ini aku akan sharing pengalamanku sebagai orang yang buta warna. Jadi menjadi orang yang buta warna, khususnya buta warna parsial, itu adalah hal yang awalnya mengejutkan buatku. Karena aku nggak pernah menyangka bahwa aku termasuk penderita buta warna parsial. Kisah ini bermula ketika aku akan menjalani tes kesehatan untuk ujian SIM. Jadi awalnya aku tahu ketika tes kesehatan ada tes membaca angka pada titik-titik yang berisi kumpulan warna. Ada beberapa yang tidak bisa aku baca angkanya. Dan aku menganggap itu titik-titik angka yang eh, normal, tidak ada masalah. Tapi ternyata bagi dokter yang menguji waktu itu atau fasilitatornya itu bermasalah karena seharusnya terdapat angka yang bisa dibaca untuk orang normal. Dan mimpi burukku baru saja dimulai, bukan karena aku gagal tes kesehatan, bukan karena gagal tes memperoleh SIM, tapi ketika aku memutuskan salah satu pilihan pada jurusan perkuliahan. Sebagai gambaran teman-teman, aku SMA mengambil MIPA karena di tahunku ada dua, MIPA dan Soshum atau IPA dan IPS. Itu cukup berat karena sebagian besar jurusan pada waktu itu mensyaratkan tidak boleh buta warna, apalagi buta warna parsial. Tapi sebelum menentukan perkuliahan ini, khususnya jurusan, aku akan memberikan sedikit gambaran eh, bagaimana keadaan normal yang aku rasakan ketika menjalani rutinitas seperti biasa. Mungkin teman-teman bertanya gitu, kalau memang buta warna kenapa nggak bisa dari awal gitu? Padahal kan katanya buta warna nggak bisa lihat warna apa-apa. Itu salah ya teman-teman. Khususnya buta warna parsial tuh bukan berarti tidak bisa melihat apa-apa, tapi ada keterbatasan terhadap sensitivitas penangkapan warna gitu. Mungkin istilah lebih mudah itu ketika teman-teman mungkin melihat dengan 100% sRGB, tapi apa yang aku lihat mungkin 90 atau 93% sRGB gitu. Mungkin aku akan memberikan contoh nyata yang lebih real. Seperti contohnya, aku sering salah membedakan celana hitam ketika pramuka gitu. Karena ketika pramuka waktu itu, celana pramuka, aku beberapa kali melihatnya tuh seperti warna hitam gitu. Padahal aslinya coklat ya. Terus waktu itu ketika aku ditanya pilihan baju, pilihan warna baju, aku sering kali salah gitu ketika menunjuk, ketika orang tua bertanya, kamu pengen baju warna apa? Aku pengen baju hijau ini. Padahal warnanya bukan hijau gitu. Contoh lain, aplikasinya semisal di sekolah sendiri, di SMA, misal ketika pelajaran kimia gitu. Ketika kita mencampurkan beberapa cairan dan kita disuruh melihat
hasil dari reaksinya gitu. Yang di buku seharusnya mengatakan warna hijau, misal hijau 70%, tapi karena di tangkapanku, di mataku ini hijau 50% gitu. Terkadang yang aku lihat bukan warna hijau, tapi ada warna lain yang hampir mirip. Jadi aku agak kesulitan untuk mensinkronisasi apa yang ada di buku mengatakan ini, tapi realitanya di mataku berbeda gitu. Atau ketika membaca sebuah diagram, terkadang dalam penyusunan diagram lingkaran misal, dia itu semisal 30%, 40%. Nah, semisal 30% dan 40% ini eh, warna yang digunakan tuh hampir mirip. Jadi agak susah gitu. Semisal yang dipakai 30% ini hijau yang kepekatannya 30% dan yang 40% hijau 40%, aku agak susah membedakannya gitu. Membedakan warna ini karena hampir mirip. Dan ternyata itu bermasalah. Aku gak tahu ternyata bisa sefatal itu. Padahal aku merasa dunia ya baik-baik saja. Aku bisa lihat warna. Bahkan dulu ketika aku PAUD atau TK waktu itu, aku menang juara mewarnai, juara 3 bahkan. Ya, aku juga SMP suka melukis. Waktu itu ada pelajaran melukis dan aku suka berkreasi dengan warna. Aku merasa gak ada masalah. Tapi sejak aku tahu aku buta warna parsial, hal yang harus aku hadapi adalah aku akan kesulitan dalam memilih jurusan perkuliahan. Karena waktu itu sebagian besar mensyaratkan tidak boleh buta warna, apalagi buta warna parsial. Jadi permasalahan buta warna ini menjadi pukulan telak untuk aku sendiri. Karena aku sudah mencapai titik SMA di mana kemudian akan sampai ke perkuliahan. Ketika SMA MIPA, aku bisa mengambil perkuliahan jurusan-jurusan MIPA. Aku masih ingat ada beberapa jurusan yang aku tertarik begitu, seperti kedokteran, eh, teknik nuklir, atau teknik elektro, teknik kimia. Tapi ternyata kendala buta warna parsial ini agak vital. Aku nggak bisa. Dan itu membuatku cukup ya terpukul mungkin setengah tahun proses menerima bahwa ya memang ini jalannya gitu dan aku harus melaluinya. Agak menyedihkan, tapi akhirnya aku bisa melaluinya. Aku mulai menerima, oh ya sudahlah kalau emang aku buta warna gitu. Tidak berhenti di situ, titik dimana buta warna parsial ini mengubahku ketika mempersiapkan kelak mau ambil jurusan apa gitu. Ketika
buta warna ini dihadapkan dua pilihan, mau tetap MIPA dengan terbatasan jurusan yang bisa dipilih, atau ambil soshum gitu. Bukan berarti soshum jelek ya, karena aku merasa sayang aja gitu ketika SMA sudah IPA tapi kuliah nggak sekalian diterusin gitu. Apalagi ayahku ambil teknik elektro, jadi seenggaknya aku pengen meneruskan lah niatnya waktu itu. Ya sudah, aku pikir-pikir mungkin di beberapa jurusan MIPA yang tidak terlalu mensyaratkan warna, khususnya nggak mempersoalkan buta warna, itu ada jurusan statistik. Kemarin juga aku ngobrol sama temanku, orang statistik dari STIS. Dia mengatakan bahwa nggak masalah kalau buta warna, karena tidak terlalu berkaitan dengan warna gitu. Atau jurusan lain seperti jurusan matematika gitu. Tapi kebetulan minatku waktu itu, aku tertarik. Ya itu tadi, seperti kedokteran, teknik nuklir, elektro, atau teknik kimia. Tapi sepertinya agak susah. Terus aku melihat opsi kedua, yaitu jurusan sosum. Aku kemudian mengurutkan apa sih yang aku kira-kira tertarik gitu. Ada beberapa seperti filsafat, ada psikologi, lalu ilmu komunikasi. Walaupun buta warna parsial jadi tantangan, tapi ketika aku memilih, ya sudahlah, aku ambil sosum aja lah. Hal yang jadi tantangan berikutnya ternyata, selain kita menyesuaikan jurusan dengan keadaan fisik, khususnya buta warna, aku juga menyesuaikan dengan ya negosiasi dengan orang tua lah. Awalnya mau filsafat, masuk filsafat ternyata agak susah karena waktu itu ya ada pertentangan di keluarga. Ya aku mengalah, oke. Kemudian psikologi, aku tertarik dengan psikologi. Aku nggak tahu sampai sekarang apakah psikologi mensyaratkan eh buta warna atau enggak, mempermasalahkan buta warna atau enggak. Tapi di pikiranku waktu itu kayaknya ada deh psikologi warna, membaca karakteristik seseorang berdasarkan ketertarikan warna tertentu. Ya setelah berpikir, kayaknya kurang memungkinkan deh kalau psikologi, walaupun aku nggak tahu kebenarannya gimana. Terus aku memilih jurusan ilmu komunikasi. Aku juga melihat, oke, sepertinya nggak ada masalah tentang buta warna, walaupun realitanya dalam melihat warna penting, apalagi misal ketika mata kuliah fotografi, tapi ya masih bisa ditoleransi lah. Mungkin buat teman-teman yang mengidap buta warna juga, khususnya mungkin buta warna parsial, karena aku pun kurang tahu bagaimana keadaan orang yang buta warna total. Tapi mungkin bagi buat teman-teman yang buta warna parsial dan sekarang SMA mengambil MIPA,
atau peminatan tentang MIPA, coba dipikirkan ulang, atau mungkin pertama kali tes dulu apakah kamu buta warna atau enggak. Setelah itu kamu bisa menentukan jalan ke depan, apakah tetap dengan perkuliahan di jurusan MIPA atau beralih jurusan ke sosum seperti aku. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Aku ingin sharing aja, tapi semoga bisa menambah wawasan dan semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.